Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, pertemuan keempat, kita masih membahas mengenai model data relasional ya. Bagian 2, yang pertama, model data relasional ini terdiri dari relational key, relational integrity rules, dan bahasa pada model relasional. Nah, relational key sendiri itu terdiri dari super key. Nah, super key di sini merupakan atribut atau kumpulan atribut yang mengidentifikasi suatu tuple di dalam relasi ya. Jadi satu atau lebih file yang dapat dipilih untuk membedakan antara satu rekod dengan rekod yang lainnya. Sebagai contoh, di dalam tabel mahasiswa, super key-nya terdiri dari NPM, nama, alamat, itu bisa dijadikan super key. Atau kombinasi NPM dan nama, NPM dan alamat, alamat, nama dan alamat, atau kombinasi NPM nama dan alamat ya. Nama ini bisa digunakan dengan syarat tidak ada nama yang sama. Kemudian alamat juga dapat digunakan sebagai super key dengan syarat tidak ada alamat yang sama. Jadi satu mahasiswa itu memiliki satu alamat yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, kemudian kunci yang kedua, kandidat key, ini atribut yang termasuk di dalamnya relasi yang biasanya mempunyai nilai yang berbeda. Super key dengan jumlah field yang paling sedikit. Yang pertama, misalnya sebagai contoh untuk pada tabel mahasiswa di bawah ini, kandidat key-nya misalnya NPM, nama, dan alamat. Jadi super key dengan jumlah field yang paling sedikit, bukan kombinasi field seperti yang di atas tadi. Selanjutnya primary key. Nah, primary key di sini merupakan kandidat key yang dipilih untuk dapat mengidentifikasi tuple secara unik dalam relasi. Nah, primary key-nya. Jadi contohnya di sini, jadi primary key ini merupakan kandidat key. Jadi primary key bersumber dari kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi tuple secara unik dalam suatu relasi. Maka primary key yang dapat dipilih pada tabel mahasiswa di atas yaitu hanya NPM, karena NPM ini merupakan data yang unik dan tidak ada NPM yang sama tentunya. Jadi dalam satu kampus ini tidak ada mahasiswa yang memiliki NPM yang sama. Selanjutnya alternative key. Nah, alternative key ini merupakan kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Dia kandidat key namun tidak dipilih sebagai primary key. Nah, di sini kandidat key yang dipilih pada tabel mahasiswa diantaranya itu nama dan alamat, ini masuk ke alternative key. Berikutnya foreign key. Nah, foreign key ini merupakan atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada suatu relasi. Tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Jadi ketika ada dua tabel yang terhubung ya, ada dua tabel, salah satu tabel tersebut memiliki primary key, namun ketika dia menjadi terdapat pada tabel relasinya, tidak di tabel relasi tersebut dia tidak menjadi foreign key ya, tidak menjadi primary key, tetapi dia disebut dengan foreign key, hanya kunci tamu. Contohnya di sini pada tabel mahasiswa, di sini ada kode mata kuliah. Nah, kode mata kuliah ini merupakan primary key pada tabel mata kuliah, tetapi di tabel nilai ini kode mata kuliah hanya berfungsi sebagai foreign key atau kunci tamu. Berikutnya relational integrity rules. Nah, di sini ada nulls. Null di sini maksudnya tidak ada suatu atribut yang tidak diketahui. Jadi ada nilai suatu atribut yang tidak diketahui. Ketika ada sebuah tabel dalam basis data dan di situ tertulis null, itu berarti nilai dari atribut yang ada tersebut tidak diketahui. Nah, selanjutnya ada entity integrity. Entity integrity di sini tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Jadi semuanya terisi. Kemudian referential integrity di sini merupakan domain yang dapat dipakai sebagai primary key bila merupakan atribut tunggal dan pada domain yang bersangkutan ya, disebut dengan
referential integrity. Selanjutnya bahasa pada model data relasional. Di sini ada bahasa query formal dan bahasa query komersial. Bahasa query formal ini terdiri dari bahasa prosedural dan bahasa non-prosedural. Selanjutnya di query konvensional ini terdiri dari QUIL, QBE, dan SQL. Pada model relasional selanjutnya bahasa query formal ini maksudnya bahasa yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Bahasa query formal terbagi menjadi dua, yaitu prosedural dan non-prosedural. Untuk bahasa prosedural, pemakai memberi spesifikasi data apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Contohnya aljabar relasional, yaitu di mana query diekspresikan dengan cara menerapkan operator tertentu terhadap suatu tabel atau relasi. Sedangkan bahasa non-prosedural merupakan pemakai yang menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Contohnya kalkulus relasional. Nah, kemudian bahasa query komersial yang terdiri dari QUIL. Bahasa ini menggunakan secara berdiri sendiri ya, dengan menuliskan instruksi atau coding ya. Dengan ke prosesor QUIL diarsipkan ke dalam bahasa pemrograman C. Contohnya bahasa DDL yang terdiri dari create, index, define, view, destroy, modify. Sedangkan DML itu termasuk dalam bahasa retrieve, replace, delete, dan append. QBE sendiri, query by example, user dapat menggunakan atau memanggil tabel kosong di layar untuk diberi nama relasi, atribut, dan instruksi yang diinginkan. Nah, contoh perintahnya print, insert, delete, dan update. Kemudian yang terakhir SQL, struktur query language ya. Bahasa query ini merupakan sekumpulan perintah khusus yang digunakan untuk mengakses data dalam database relasional. Contohnya dalam perintah ini adalah perintah DDL dan perintah DML. Bagaimana DDL tadi terdiri dari create, alter, truncate, drop, sedangkan DML terdiri dari select, insert, update, dan delete. Nah, demikianlah uraian singkat dari bahasa pada model relasional ya. Di sini kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan pada forum chat. Kemudian untuk presentasinya saya sudahi dengan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.